biasanya orang sakit gigi dikit, aduh sakit gigi gitu, harusnya sakit gigi itu diredakan apa gitu kan, jadinya malah udah minum antibiotik aja, paling minum 2 kali sembuh gitu kan. Banyak tuh. Sekali, bahkan sekarang pasien sudah nggak malu-malu kalau berobat ke dokter, dia sudah bilang saya udah beli duluan dok antibiotik Cefixim. Oh itu tinggi sekali. Iya, udah pintar. Jadi pasien kita sebenarnya pintar tanda kutip. Welcome temanku sehat, balik lagi sama saya Maria di channel YouTube kita Temanku Sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai penyalahgunaan obat-obatan. Obat-obat yang dijual bebas terbatas, bahkan obat-obatan yang seharusnya pakai resep dokter tapi dijual bebas. Sama saya Maria dan juga Dr. Anissa SPPD. Jangan lupa dukung kita terus ya di channel YouTube Temanku Sehat supaya kita bisa terus membagikan informasi-informasi kesehatan yang kalian butuhkan dengan cara share, like, and comment, dan juga subscribe. Halo Dokter Anissa. Halo Mbak Maria. Dokter, kita kan hari ini udah di episode yang keempat nih. Kayaknya kemarin itu kita udah bahas macam-macam penyakit. Nah kalau sekarang nih, kayaknya bagus juga kalau kita ngebahas tentang penyalahgunaan obat-obatan. Misalnya kayak di yang viral yang lalu tuh ada TikTok challenge yang menelan obat-obatan sampai dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan banyak banget, hingga menyebabkan seorang remaja meninggal. Itu menurut dokter gimana ya dok? Ya, benar Mbak Maria. Sekarang sedang ramai dibicarakan mengenai TikTok challenge. Jadi hal ini terjadi di Oklahoma dan pada bulan Agustus tahun ini kalau nggak salah. Jadi para remaja mengadakan suatu challenge atau tantangan di mana mengkonsumsi obat yang over the counter atau dijual bebas ini sebanyak-banyaknya, sekitar 1 lusin, jadi 12 tablet. Banyak juga ya? Ya, dan mengakibatkan mereka mencari efek seperti agak mengantuk, agak mabuk, timbul halusinasi, dan karena mereka cenderung remaja tidak mengerti efek samping dan bahayanya. Setelah jatuh korban, beberapa korban yang mengkonsumsi 10, 12, bahkan 14 tablet, satu tabletnya 25 mg difenhidramine, itu mengalami efek samping yang sangat hebat sehingga harus dibawa ke ruang emergensi. Dan ada satu perempuan ya, gadis remaja 15 tahun yang meninggal. Dan ini menjadi sangat viral. Serem juga ya dok ya, padahal itu termasuk ke dalam obat bebas ya dok ya? Obat bebas ya, over the counter adalah obat yang dijual bebas yang biasanya untuk mengurangi gejala-gejala ringan, misalnya alergi ringan, tapi tentu saja dengan dosis yang seharusnya ya. Tapi mereka karena untuk challenge, mereka mengambil dosis sampai 12 dozen ya, jadi mereka sekitar 12 sampai 14 tablet. Jadi meskipun itu adalah obat bebas, tidak boleh ya dok ya untuk diminum secara berlebihan kayak gitu. Ya, jadi dari segi dosis dan dari segi kekerapan atau kalau setiap hari juga itu tidak boleh, karena kan kalau terlalu sering harus mencari penyebabnya dan pergi ke dokter. Tapi pada kasus ini memang highlightnya adalah bagaimana pengawasan obat-obatan yang dijual bebas tapi ternyata digunakan untuk atau disalahgunakan, terutama dengan adanya aplikasi ini, TikTok ini membuat mereka ingin eksis, ingin pengen ikut-ikutan lah. Ya, gitu ingin kan diakui atau ingin ya sekarang kan begitu ya, ingin terlihat hebat karena mereka usia remaja teenager ini mereka merasa dirinya hebat sehingga mereka adalah target utama pada challenge tantangan ini dan bisa berakibat fatal kematian, merenggut nyawa. Oh, padahal challenge ini juga berbahaya ya dok ya, nggak boleh sembarangan gitu kan? Ya, dan sekarang sudah banyak sekali warning atau peringatan kepada challenge ini, dan karena ini di Indonesia juga kita harus mulai berhati-hati, jangan sampai terjadi di challenge sini. Ini juga kayaknya udah dihapus ya dok ya? Ya, tentu saja. Jadi sebenarnya difenhidramine ini sebenarnya obat apa sih dok? Ya, difenhidramine merupakan salah satu golongan kelas anti alergi ya. Jadi kalau ada
alergi ringan ya, sehingga bisa dijual bebas. Tapi pemakainya tentu saja mengikuti dosis yang ada. Nah, namun khusus difenhidramin ini karena dia termasuk golongan obat yang lama ya, dia juga masih memiliki efek sedasi atau agak ngantuk, Mbak Maria. Sedasi itu ngantuk. Iya, sehingga memang pada beberapa orang suka disalahgunakan buat bikin ngantuk juga. Kayak buat di obat batuk kan ada juga orang yang buat penyalahgunaan ya, ini nggak seharusnya tidak ya. Untuk ngantuk itu minum obat batuk karena ya ada obat anti alerginya. Ya. Iya ya, kadang ada orang yang memang pada dasarnya kesulitan tidur, akhirnya mereka minum itu. Padahal harusnya dicari penyebabnya apa ya, apa fungsional atau ada penyebab yang lain yang membutuhkan obat atau psikoterapi. Jadi tentu saja tidak dengan menyalahgunakan efek samping dari obat anti alergi ini, karena kan mengantuk itu sebenarnya efek sampingnya, tapi itulah yang bukan diambil efek utama ya sebenarnya. Tapi itulah yang disalahgunakan. Dan pada kasus ini pemakaian atau konsumsi obat yang sangat jauh dari dosis maksimalnya itu bisa mengakibatkan jantung yang berdebar-debar. Pada kasus ini beberapa orang yang tidak meninggal itu juga tercatat hingga denyut nadinya hampir 199 kali per menit. Sehingga bisa jadi berbahaya untuk sistem kardiovaskuler jantung ya. Kemudian bisa mengakibatkan kejang, bahkan kematian. Ya iyalah, orang 199. Ya, dan efek halusinasi, agak mengantuk, mungkin kayak teler ya. Kemudian yaitu halusinasi ini yang mereka dalam keadaan halusinasi mungkin bisa dilihat di beritanya banyak mereka berkomunikasi dengan temannya, aku sudah minum 12 tablet dan aku sekarang jantungku 199 kali per menit dan sekarang aku halusinasi nih ngelihat semuanya double. Mereka menceritakan itu secara online. Nah, padahal itu sebenarnya efek samping yang berbahaya, sangat buat berbahaya. Kita yang mengerti betapa berbahayanya hal itu, kita sangat shock mendengarnya. Cuman karena mereka tidak mengerti, disinilah peran kita sebagai para medis, dokter, pengawas kesehatan ya, pengawas untuk obat-obatan, misal BPOM ya dan sebagainya, dan pemerintah juga harus aware atau benar-benar waspada untuk hal ini, jangan sampai jatuh ke tangan yang para remaja yang tidak terlalu mengerti bahaya, belum mengerti. Mungkin mereka tuh kayak ngerasanya, ih hebat loh, kayak buat main-main aja, gitu kan. Terus semuanya jadi dua, kayak happy gitu lucu, kan mereka. Buat mereka lucu, buat kita serem. 199, gila bentar lagi mati. Iya, karena ada gap atau kesenjangan pengetahuan dari remaja yang mungkin untuk para guru juga di sekolah-sekolah, walaupun sekarang online ya, untuk tugas mereka mendidik juga tentang pemakaian obat-obatan yang dijual bebas. Selain obat-obatan seperti difenhidramin ini, Dok, ada lagi nggak sih, Dok, obat-obatan yang sering kali disalahgunakan? Kalau tadi kan difenhidramin sebenarnya efek sampingnya itu yang disalahgunakan, efek samping mengantuknya yang disalahgunakan. Selain itu, Dok, kan banyak nih obat bebas yang lainnya, kayak obat untuk sakit kepala, obat untuk pencahar misalnya. Itu kan semua obat-obatan bebas kan, Dok. Dan bahkan di warung-warung dan toko-toko supermarket, bahkan dari apotek, minimarket kecil juga kan kita bisa dapat obat-obatan kayak gitu, Dok. Itu ada lagi nggak sih, Dok? Banyak sekali, Mbak Maria. Mungkin untuk episode kali ini kita akan satu persatu ya, itu pencahar. Kita pilih untuk obat pencahar karena yang terbaru itu juga saya banyak sekali menemui kasus-kasus penyalahgunaan atau abuse of laxative. Jadi penyalahgunaan laksatif itu adalah obat pencahar untuk membantu buang air besar. Obat-obat pencahar yang biasanya kita temuin banyak ya, misalnya contohnya ada pasien saya menggunakan obat inisial depannya D ya, itu sampai 2 tahun. 2 tahun? Itu awalnya setiap hari, Dok, dia pakai? Iya, dia bilang hampir setiap hari, mungkin lebih dari minimal 3 kali atau 4 kali dalam 1 minggu
selama ada yang setahun, pasien saya menggunakan ada yang 2 tahun, dan akhirnya mereka tidak memang ini tipikal dikatakan di kepustakaan juga bahwa mereka tidak merasa itu salah. Karena kan obatnya dijual bebas. Iya, betul. Dan mungkin mereka dia menganggap obatnya tidak berbahaya. Iya, karena mungkin dianggap ada efek vitamin, efek samping, nggak ada efek samping yang mungkin dia ngerasanya nggak ada efek sampingnya kok. Saya juga nggak ada rasa sakit kepala, mual-muntah segala macamnya nggak ada. Iya. Terus malah bikin BAB-nya lancar. Gitu. Dan juga peran iklan ya di sini ya. Yaitu mungkin terlalu memberikan keberanian atau impian dan harapan yang berlebihan untuk iklan-iklan komersial. Nah, jadi akibat banyak sekali, terutama pada orang-orang usia di atas 55, 60. Karena secara fisiologis juga memang mereka mulai mengalami sulit BAB atau kita sebut konstipasi. Iya dok, jadi sebenarnya tuh emang kalau pada orang tua banyak ya dok ya terjadi masalah kesehatan seperti konstipasi. Sebenarnya konstipasinya itu disebabkan oleh apa sih dok? Apakah karena umur ataukah apa karena metabolisme dari orang tua yang turun atau bagaimana sih dok? Iya, memang untuk penyalahgunaan laksatif ya, seperti inisial D ini atau inisial L ini ya. Itu ada 2 tipe. Kalau di luar negeri ada juga itu untuk dia menguruskan badan. Diet untuk jadi dietnya. Supaya kurus minumnya laksatif ini. Pencahar. Tapi itu pencahar. Itu penyalahgunaan banyak sekali. Nampaknya di Indonesia belum sebanyak itu atau mungkin belum ketahuan aja, mungkin sudah mulai ada. Mungkin banyak kali dok di Indonesia juga. Cuman mungkin ya tidak terekspos sebanyak di luar negeri. Kedua, yang memang sudah banyak di Indonesia itu penyalahgunaan laksatif atau penyalahgunaan pencahar ini oleh orang tua yang mengalami konstipasi. Paling banyak tuh pada orang tua ya dok ya? Biasanya. Memang ada beberapa hal Mbak Maria, beberapa faktor yang mengakibatkan, jadi frekuensinya atau jumlahnya banyak sekali, hampir 50%. Mungkin kalau kita mau katakan, jadi mungkin 1 dari 2 orang geriatri atau usia 55-60 tahun ke atas akan mengalami konstipasi, sulit pasti. BAB. Itu kebanyakan seperti itu ya dok? Ada data yang mengatakan hampir 50%. Setidaknya, atau kalau kita mau bilang 30% aja, 1 dari 3 orang itu sudah tinggi itu juga tinggi, ya, prevalensinya. Iya. Nah, faktor penyebabnya Mbak Maria kan tanya tadi apa saja, banyak ya. Ada dibilang tipe fungsional, misalnya memang itu karena kelainan yang terjadi, bukan kelainan ya, perubahan yang terjadi secara fisiologis pada orang tua. Ya, misalnya dia refleks di rektum atau di anusnya sudah menurun, misalnya itu. Sehingga kalau ada feses atau kotoran yang akan keluar, refleksnya sudah menurun, jadi dia tidak merasa, tidak sensitif lagi. Nah, itu salah satunya misalnya. Kemudian apa? Kalau sudah usia, biasanya kan sudah pensiun, sudah di rumah, sehingga kalau dia tidak rajin berolahraga atau beraktivitas, hal ini juga mempengaruhi motilitas saluran cerna atau pergerakan saluran cernanya. Itu juga pengaruh ya dok ya? Ya. Dari perubahan pola hidup, perubahan aktivitas itu juga pengaruh ya dok ya? Ya. Kemudian misalnya faktor lain, kalau dia sudah usia lanjut, kemudian misalnya giginya sudah tidak baik lagi, biasanya kan cenderung makannya lunak, Mbak Maria. Iya. Nah, kalau dia lunak, misalnya dia kurang serat, ya, itu juga misalnya makanya seperti cenderung bubur atau lunak-lunak, itu juga otomatis BAB-nya kurang baik. Jadi harus ditambah seratnya gitu ya dok ya? Kalau bisa perbaiki giginya, misalnya menggunakan gigi palsu, tidak hanya untuk estetis cantik aja atau ganteng aja, enggak, tapi juga untuk fungsi pencernaan, makannya juga lebih baik absorpsinya, sehingga BAB-nya juga baik. Ternyata banyak banget ya faktornya. Banyak.
nggak cuman dari pencernaan yang di bawah aja, tapi dari gigi, dari pencernaan bagian atas, dari gigi itu juga pengaruh. Konsumsi serat juga. Konsumsi serat. Kalau kurang seratnya, tentu saja BAB-nya sulit. Tapi kembali lagi, kadang-kadang masyarakat kita kalau dibilang konsumsi serat banyak, itu langsung banyak. Padahal untuk konsumsi serat itu, kita harus meningkatkan perlahan-lahan, bertahap, Mbak Maria. Iya. Kalau langsung banyak, saya disuruh makan serat nih, terus langsung mendadak banyak, tidak pakai proses bertahap, itu malah perutnya itu akan banyak gas, kembung, ya, dan dia karena kaget. Jadi untuk konsumsi serat yang dianjurkan ya sekitar 30-35 gram per hari, itu harus mencapai ke situ, kita harus bertahap dulu Mbak Maria selama beberapa minggu. Oh, ternyata seperti itu. Jadi pelan-pelan sampai dengan 30-35 gram itu. Iya, karena pada beberapa pasien saya yang mengalami konstipasi, ternyata setelah ditanya pola makannya bubur, air, jadi kurang serat misalnya. Setelah seratnya ditambah, ternyata bisa baik, tanpa harus melakukan penyalahgunaan pencahar ini. Pencahar itu sendiri. Sampai bertahun-tahun. Memangnya ada ya dok ya yang pakai pencahar itu sampai bertahun-tahun dok? Banyak sekali, sehingga topik ini harus kita highlight atau kita angkat supaya tidak terjadi korban lagi Mbak Maria. Sudah terlalu banyak. Ya? Itu baru yang ke saya. Bisa dibayangkan ada berapa dokter di Indonesia, dan satu dokter pasti memiliki pasien yang penyalahgunaan sudah beberapa banyaknya. Mungkin kalau angka ini didata Mbak Maria sangat banyak sekali. Oh ya, padahal itu kan bisa dibilang obat bebas. Yang seperti tadi kita bilang ya dok ya di awal, itu obat-obatan bebas, dijual di mana-mana, gampang dapatnya. Ternyata kalau dipakainya nggak benar, kalau dipakainya terlalu banyak dan terlalu sering, itu juga berbahaya. Dan dok, menganggap enteng, karena menganggap ini seperti akan hanya pencahar, hanya misalnya nggak apa-apa untuk bantu saya BAB seminggu 2-3 kali saya minum selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka datang ke dokter dengan kehilangan refleks untuk buang air besar, karena saraf-saraf dan semua fungsinya sudah terganggu karena sudah sangat terbiasa memakai pencahar ini, sehingga sama sekali tidak bisa BAB lagi kalau tidak pakai. Dan bahkan untuk pemakaian pencahar ini mereka biasanya akan meningkatkan dosisnya, biasanya pakai 1, pakai 2, dan memang yang dikatakan di kepustakaan ini terjadi bahwa pasien itu akan atau orang itu akan cenderung ningkatin, kok 1 nggak bisa lagi, tambah deh 2, nggak bisa lagi ya, tambah 3, tambah 4. Nah, memang itu menjadi bertambah dengan akhirnya tetap nggak bisa BAB juga. Walaupun sebenarnya mungkin solusinya bukan itu. Solusinya bukan itu. Ya, jumlah air dicari, ya. Iya, jumlah air konsumsi buat agar tidak terjadi konstipasi juga harus diperhatikan. Misalnya minumnya cukup gak? Kadang-kadang geriatri atau orang di atas usia 50-60 tahun minumnya cuma 3 gelas. Padahal rekomendasinya jika tidak ada penyakit jantung atau lainnya ya, rekomendasinya 1,5 sampai 2 liter per hari. Jadi jumlah cairan juga sangat berpengaruh. Pada orang-orang dengan penyakit diabetes, dia juga ada terjadi gangguan saraf sehingga bisa juga mengalami konstipasi atau geriatri dengan beberapa penyakit. Jadi dia mengkonsumsi obat yang rutin, beberapa obat. Nah, obat-obatan itu juga bisa mengakibatkan BAB-nya sulit. Nah, hal ini yang harus dievaluasi, dan bukan jadi kalau 1-2 kali pakai pencahar nggak bisa, ya harus dievaluasi penyebabnya. Jangan diminum lanjutin sampai 2 tahun dan merusak saraf-saraf untuk saluran pencernaannya. Oh, jadi itu intinya sebenarnya adalah kalau kita udah minum obat itu sekali 2 kali, oke, terus kita berhenti. Iya, kayak terus, iklan di TV gitu kan? Iya, sekali 2 kali pakai, oke, baik-baik gitu kan. Terus tiba-tiba berhenti, gejala tidak terus jadi nggak baik, gejala tidak membaik juga, lebih baik ke dokter langsung ya dok ya, langsung ke rumah sakit, ke klinik, atau harus langsung diperiksa mungkin ya dok ya kalau kayak gitu. Iya, ya ini juga terkait dengan
edukasi, kembali lagi edukasi yang kurang sehingga kesannya itu, dan mudah kan mendapatkan obat. Sekarang bahkan obat yang harus diresepkan dokter aja tidak harus, kadang apoteknya nakal memberikan tanpa resep. Mudah ke apotek lah, tanya aja obatnya sama asisten apotekernya, karena gitu biasanya bukan asistennya ya, bukan apotekernya. Tanya aja lah. Sama yang jaga apoteknya. Maunya gitu. Cari yang gampang, maunya cari yang instan dan ekspres, dan menganggap itu, apalagi sekarang orang tambah males kan ke rumah sakit, tambah takut dengan COVID-19 ini. Dan kalau ke dokter, daftarnya lama, nunggu dokternya suka lama. Ya. Nah itu sehingga hal-hal itu membuat orang mengambil jalan pintas yang berbahaya. Tapi siapa yang akan rugi, kembali lagi kepada orang tersebut. Dan kerugian itu kalau sudah terjadi 1 tahun, 2 tahun, sudah tidak sulit untuk mengembalikannya. Udah sulit. Kalau tadi dokter ngomong obat yang harusnya pakai resep dokter dipakai, terus orang pada minta langsung ke apotek untuk beli tanpa resep, itu kayaknya yang banyak itu biasanya antibiotik, Dok. Biasa orang sakit gigi dikit, harus sakit gigi gitu, harusnya sakit gigi itu diredakan apa gitu kan, jadinya malah udah minum antibiotik aja, paling minum 2 kali sembuh gitu kan. Banyak tuh sekali, bahkan sekarang pasien sudah nggak malu-malu kalau berobat ke dokter, dia sudah bilang saya udah beli duluan dok antibiotik Cefixim. Oh itu tinggi sekali. Iya, udah pintar. Jadi pasien kita sebenarnya pintar tanda kutip. Oke. Terlalu kreatif. Dia sudah tidak malu bahwa dia membeli tanpa resep dokter, dan dia memberitahu bahkan apotek-apotek mana yang bisa memberikan resep-resep obat-obat dokter tanpa resep ini. Padahal memang benar Mbak Maria katakan, yang paling berbahaya itu yang antibiotik, penyalahgunaan, nanti angka resistensi meningkat, nanti begitu dia sakit nggak bisa lagi pakai yang obat itu. Iya, itu dan dia. Obat steroid, mungkin kalau Mbak Maria Moonfest tahu, ya, ini efek sampingnya. Iya, steroid itu bisa ada dexamethasone, ada methylprednisolone, itu mereka sudah tahu, saya punya asam urat, saya biasa pakai Dexa atau enggak metil, udah tahu, beli sendiri. Itu biasanya orang sebutnya obat dewa. Jadi sudah pintar orang-orang itu atau pasien itu, kalau dia ngilu-ngilu sedikit, nyeri-nyeri tulang sedikit, wah saya rematik nih dok, saya beli obat sendiri, dexamethasone atau methylprednisolone, beli sendiri tanpa resep dokter, luar biasa. Kemudian dia yang sudah kadang mendiagnosis dirinya sendiri sakit asam urat, pas ditanya siapa yang diagnosis, saya periksa sendiri dok, dengan alat stick ya. Padahal untuk pemeriksaan asam urat dianjurkan melalui vena, tidak dengan alat yang stick atau yang suka di mall-mall itu. Asam urat tuh bagusnya. Iya, dan mereka mendiagnosis saya punya asam urat, ngilu-ngilu sedikit juga, atau memang yang sudah tahu terdiagnosis asam urat, mereka tanpa aturan yang jelas ya memulai terapi simetil atau dexa atau steroid ini sendiri, berapa lama kemudian berhenti, kemudian mengkonsumsinya lagi ya. Itu secara jangka panjang, dan ini sangat berbahaya Mbak Maria. Jangka panjangnya itu bisa dibilang berapa lama ya dok ya untuk mereka? Biasanya kan kalau orang ngilu-ngilu nyeri tulang itu kan sering dan lama ya. Apalagi kalau udah berumur atau memang mereka sudah tahu kalau mereka tuh saya tuh asam urat, dulu udah periksa ke dokter, atau mereka sudah percaya mereka memiliki rematik atau asam urat. Padahal mungkin terapinya harusnya olahraga, berjemur, atau kurang vitamin D, ya, atau kalaupun memang membutuhkan metil atau dexa, harus dengan pengawasan dokter secara ketat, karena ada dosis dan ada durasi yang harus diperhatikan kalau penyebabnya hanya untuk misalnya untuk asam urat. Berbeda karena penggunaannya untuk tiap penyakit itu sangat berbeda. Kalau tidak ya seperti ada contohnya, saya nggak tahu kenapa kalau yang ini banyaknya perempuan, kalau yang pencahar banyaknya laki-laki. Kalau yang menggunakan Dexa, metil itu ngilu-ngilu banyak perempuan, mungkin hormonal ya, usia lanjut ya. Ada juga laki-laki, teman yang ini sampai 1-2 tahun itu banyakkan pasien saya usia lanjut perempuan ya, dan mereka menstok
obat nyeri ya, itu juga berbahaya obat nyeri ya. Obat nyeri itu seperti apa? Meloxicam ya, seperti asam mefenamat ya, seperti apa namanya natrium diklofenak ya. Nah itu mereka sudah men-stok banyak, jadi setiap sakit sedikit, pusing sedikit diminum. Oh gitu. Akibatnya kalau obat nyeri itu banyak yang seperti kita bahas kemarin menjadi muntah darah atau BAB hitam, perdarahan saluran cerna. Karena melukai lambung atau melukai lambung. Oke. Ya. Jadi itu kita sebut sebagai gastropati NSAID ya. Jadi adalah lambungnya luka atau terjadi kelainan akibat obat-obatan non-steroid, anti-inflamasi non-steroid ya, NSAID. Nah itu ada juga efeknya demikian. Namun untuk yang lebih berbahaya adalah untuk penyalahgunaan steroid untuk methylprednisolone dan dexamethasone ini adalah bisa terjadi casing syndrome. Casing syndrome itu apa sih, Dok? Apakah casing buat handphone atau casing untuk kamera? Kan banyak tuh, Dok, casing gitu ya. Iya, casing. Iya. Casing syndrome adalah pasien ini datang nih, misalnya datang, kalau kita karena sudah mengetahui gejalanya sangat khas casing syndrome ini, kita tanyakan ya, casing syndrome ini adalah iatrogenik atau maksudnya eksogen akibat dia mengkonsumsi obat sendiri. Jadi bukan sakit dari dianya dari lahir atau karena penyakit, tapi akibat dia mengkonsumsi si steroid dexa atau metil ini atau jenis steroid lainnya dalam jangka panjang. Jadi itu. Pasiennya datang itu mukanya kayak Mbak Maria bilang full moon, lebih full moon dari ini ya. Full moon. Moon face. Full moon. Kemudian terjadi penimbunan lemak di upper extremity atau ekstremitas atasnya, badannya besar, lemaknya jadi di sini, tapi kakinya kecil. Jadi wasting dari otot-otot kaki, malah betisnya, pahanya kecil, ototnya kecil karena muscle-nya atau ototnya menjadi akibat efek samping obat ini dia jadi kecil, tapi perutnya bengkak besar dan bengkak terus badan bagian atasnya besar, jadi nggak rata gitu ya. Jadi kita lihat dari jauh pasien masuk aja kita udah tahu, tinggal tanya ada minum obat apa, misalnya jamu Cina, mengaku mengklaim sebagai jamu padahal isinya sama. Ada isinya dexa atau metil. Berarti jamu itu harus hati-hati juga ya, Dok ya? Yang mengklaim bahwa minum ini langsung enak badannya, langsung sembuh gitu. Kalau Mbak Maria buka untuk di website sudah ada beberapa jamu yang ditarik memang akibat diperiksa isinya adalah obat dengan dosis yang memang tinggi, terutama steroid ini, dexa atau metil ini. Kemudian pasien itu bisa ada strie atau seperti jaringan parut kayak ibu-ibu yang stretch mark tapi warnanya merah. Ya, itu khas sekali untuk casing disease dan memang ada riwayat dia mengkonsumsi obat ini cukup sering, misalnya seminggu lebih dari 2 kali dalam jangka waktu 3-6 bulan bahkan sampai 1-2 tahun. 3 bulan aja tuh sebenarnya udah berbahaya ya, Dok ya, apalagi bertahun-tahun. Selain dari segi tampilan fisik, hormonalnya akan terganggu karena terjadi gangguan dari hipotalamus, dari hipofisis ke adrenalnya, dan pasiennya juga gangguan mood juga, dan bisa terjadi penyakit jantung, diabetes, datang biasanya nggak punya gula jadi sakit gula. Karena hormon ini yang dijual bebas ini sangat banyak mengakibatkan dan sangat bisa mengakibatkan gula darah tinggi yang kita sebut sebagai diabetes tipe lain. Jadi bukan diabetes tipe 1 atau tipe 2, tapi tipe lain akibat penyalahgunaan obat ini. Nah, disinilah gimana peran kita sebagai tenaga kesehatan, pemerintah, dan badan pengawas obat-obatan dan makanan agar kedepannya walaupun kasus ini sudah terlalu banyak, setidaknya tidak bertambah atau bisa berkurang. Harapannya sih seperti itu, Mbak Maria. Jadi banyak banget ya, Dok ya, yang jadinya awalnya sebenarnya nggak sakit, mungkin orang tuanya nggak punya riwayat penyakit itu, jadinya setelah sakit dikit minum dexa atau metil malah jadi sakit. Ya, karena obat itu terlalu mudah didapat. Murah, dan mereka tidak tahu efek sampingnya. Juga tanggung jawab bagi apotek yang menjual
tidak membatasi berapa pemberiannya atau berapa lama boleh digunakan atau apa efek sampingnya. Jadi dia hanya memberitahu obat ini, oh sakit ini, semburat, sakit, yaudah ambil obat ini. Sementara kalau seharusnya seperti kita ke dokter, selain dikasih tahu obatnya apa, kita juga harus memberitahu efek sampingnya apa, dan kalau terjadi tolong informasikan. Dan karena obat itu pada tiap individu kan berbeda, dan untuk indikasi yang juga berbeda-beda. Nah, bayangkan bahayanya kalau obat ini sangat loose penggunaannya atau sangat mudah didapat, padahal ini obat yang dimana semua obat, apalagi obat-obat antibiotik dan steroid ini efek sampingnya sangat berbahaya. Oke, jadi tetap harus hati-hati menggunakan obat ya dok ya, supaya tidak terjadi penyakit baru atau memperparah penyakit yang ada. Malah jadi memperparah. Iya sih dok ya, kayak tadi yang kita awal-awal sebutkan tuh yang kayak pencahar, maksud hati ingin mengobati pencahar supaya Malah pencernaan lancar, rusak. malah syarafnya rusak sampai nggak bisa BAB sama sekali. Iya. Itu malah bahaya banget. Iya. Mungkin Nggak kebayang awalnya sih. hanya kurang olahraga, kurang air. Nah, iya. Tapi sekarang karena kronik, penyalahgunaan kronik laksatif atau pencahar ini malah jadi efeknya kronik juga. Iya. Jadi sebenarnya tuh kita sebenarnya bukan dilarang menggunakan obat ya dok ya, tapi gunakanlah obat secara bijak. Benar nggak sih dok? Betul sekali Mbak Maria. Gunakan obat secara bijak. Kalau gejalanya tidak kunjung membaik setelah beberapa hari penggunaan, 2 atau 3 hari penggunaan, langsung ke dokter ya dok ya. Jangan nekat. Jangan nekat Terusin aja obat yang sama. Apalagi merasa enakan steroid kan selalu bikin enak aja. Iya, obatnya bagus. Suatu saat dia datang sudah komplikasi luar dalam. Oh, itu nekat kan? Karena itu sudah nekat, berbulan-bulan. Atau pencahar udah enak-enak lanjut aja, malas ke dokter, itu nekat juga. Terus diminum. Iya, jangan nekat. Jadi bijaklah menggunakan obat. Iya, sayangilah badan Anda Iya, sendiri. sayangi badan. Kalau misalnya udah begitu, periksakanlah diri Anda ke dokter. Jangan malu, ya nggak sih dok? Iya, sekarang kan juga sudah ada konsultasi online, walaupun juga harus bijak dan pintar-pintar untuk memilihnya. Dan informasi online untuk kalau gejala saya seperti ini, apa yang saya harus lakukan, itu sebenarnya edukasi itu sudah cukup banyak Mbak Maria. Tapi mungkin banyak bahasa Inggris ya. Jadi tapi kan udah ada Google Translate sekarang. Iya, udah ada Google Translate. Gampang, tinggal ya? copy paste, udah bisa baca. Ya, itu tinggal kemauan dan niat saja ya. Jadi jangan kebanyakan main TikTok. Main TikTok apalagi mainnya yang challenge berbahaya ya dok ya. Lebih baik lihat referensi ya. Kita harus belajar dari edukasi. Saya memiliki beberapa pengalaman ya. Itu orang-orang di luar negeri, mereka memiliki edukasi kesehatan yang lebih baik dari kita. Karena memang lingkungan environment-nya juga mendukung ya, sehingga mereka juga membaca literatur dan ya in English ya, dalam bahasa Inggris ya, atau kita translate ya, usaha sedikit tapi untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan kita. Nggak harus dokter, nggak harus para medis, masyarakat umum justru harus lebih penting tahu tentang dasar-dasar kesehatan atau obat-obatan. Nah, temanku sehat, kan itu kan yang dikasih tahu dokter Anissa kan itu yang sulit ya, mesti baca kesana kemari, males kan? Kalau semule aja sih. Kalau nonton kita kan udah dijelasin nih sama dokter Anissa. Oke. Jadi inilah tujuannya. Iya, inilah tujuannya. Ya tinggal subscribe kita, follow kita, dan tonton terus, dukung kita selalu supaya kita terus bisa bagikan informasi-informasi kesehatan buat kalian semua. Jadi kalau males baca, udah follow kita aja. Nonton YouTube aja ya, temanku sehat. Iya, nonton temanku sehat aja.